Jakarta kota metropolitan dengan sejuta dinamika. Sebagai ibu kota, setiap kebijakan yang diterapkan pemimpinnya selalu menjadi sorotan. Salah satu gubernur yang penuh kontroversi adalah Anies Baswedan. Selama menjabat dari 2017 hingga 2022, berbagai kebijakannya menuai pro dan kontra. Kali ini kita akan membahas 10 kebijakan kontroversial Anies Baswedan saat menjabat sebagai gubernur Jakarta. Ajang balap mobil listrik Formula E menjadi salah satu kebijakan Anies yang paling kontroversial. Dengan anggaran hingga 560 miliar hanya untuk komitmen fee. Banyak yang mempertanyakan manfaatnya bagi Jakarta. Bahkan DPRD sempat mengkritisi transparansi anggaran ini. Meski akhirnya berhasil digelar, masih banyak yang meragukan apakah event ini benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Sambil berjalan, Giring menyampaikan kritik soal proyek ini. Namun tiba-tiba peristiwa tak terduga terjadi. Uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, tuh kaki gue masuk lagi. Aduh, gak gue nyangkut guys, tolong dong. Saat kampanye, Anies dengan tegas menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Namun pada 2020, ia justru menerbitkan izin perluasan Ancol dan dunia fantasi seluas 155 hektar. Keputusan ini menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan janji kampanyenya. Lantas, apakah ini benar-benar reklamasi yang berbeda atau hanya permainan kata-kata belaka? Kita menolak reklamasi, karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu, memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta. Dan hadirnya reklamasi di sana, konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini, banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita. Pemerintahan Anies gencar membangun jalur sepeda, termasuk jalur permanen di Sudirman Tamrin. Namun setelah masa jabatannya berakhir, kebijakan ini menjadi perdebatan. Banyak pihak yang merasa jalur sepeda tersebut kurang efektif dan menghambat lalu lintas. Bahkan ada wacana untuk menghapusnya. Kebijakan yang awalnya dianggap pro lingkungan ini kini justru menjadi perdebatan besar. Banjir selalu menjadi permasalahan Jakarta. Anies pun mencanangkan program sumur resapan sebagai solusi. Sayangnya, banyak sumur resapan yang dibangun dengan kualitas buruk, bahkan menyebabkan jalan amblas. Kritik pun berdatangan, menyebut proyek ini tidak efektif dan hanya menghamburkan anggaran. Pertanyaannya, apakah ini solusi jitu atau sekedar proyek gagal? Udah rusak, terus jalanan bekas galian juga, banyak yang rusak, banyak yang hancur ya. Seperti ini kondisinya. Genangan air pun masih menggenangi jalanan dan kondisi jalanan rusak ya. Di penghujung masa jabatannya, Anies mengganti nama beberapa jalan dengan nama tokoh Betawi. Tujuannya melestarikan budaya lokal. Namun kebijakan ini justru membuat banyak warga kebingungan. Surat-surat resmi harus diperbaharui, GPS sering salah arah hingga protes dari warga yang sudah familiar dengan nama lama. Anies sempat menutup beberapa diskotek terkenal di Jakarta dengan alasan adanya dugaan narkoba dan aktivitas ilegal. Keputusan ini didukung oleh sebagian masyarakat, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai tindakan tebang pilih. Benarkah hanya beberapa tempat hiburan menjadi sasaran atau ada kepentingan lain di baliknya? Saya apresiasi bahwa Alexis mentaati, dan kepada yang lain jangan coba-coba. Taati semua perda, dan 4 hal pelanggaran utama itu jangan dilakukan. Program rumah DP 0 rupiah digadang-gadang menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Namun realisasinya tidak sesuai ekspektasi. Banyak unit yang tidak terjual, harga yang dianggap tetap mahal, serta syarat yang dinilai terlalu sulit bagi kalangan ekonomi bawah.
Anies juga mencoba menata pedagang kaki lima di berbagai kawasan Jakarta. Salah satu yang paling disorot adalah penataan PKL di kawasan Tanah Abang yang dianggap membuat kemacetan semakin parah. Kebijakan ini mendapat dukungan dan kritis sekaligus. Anies mengizinkan pembangunan kembali kampung akuarium yang sebelumnya digusur. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan pada warga miskin, tetapi juga menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan aturan-aturan tata kota. Sistem ganjil genap diperluas selama masa kepemimpinan Anies untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Namun, kebijakan ini dianggap kurang efektif karena tidak mengurangi jumlah kendaraan pribadi secara signifikan. Sebagian masyarakat merasa dirugikan, terutama mereka yang tidak memiliki alternatif transportasi lain. Kebijakan yang membantu atau justru menyulitkan? Itulah 10 kebijakan kontroversial Anies Baswedan selama menjabat Gubernur Jakarta. Ada yang pro, ada yang kontra. Terlepas dari itu semua, setiap pemimpin pasti punya kebijakan yang dipuji dan dikritik. Kalau menurut kalian, kebijakan mana yang paling kontroversial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe to my channel.